asam urat atau artritis gout. Selain faktor keturunan, meningkatnya kadar asam urat terjadi karena pola hidup, tingkat stres dan juga pola makan yang tak sehat dengan banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Pemirsa, patut Anda ketahui bahwa kadar asam urat normal pada wanita ataupun pria berbeda. Jika asam urat pada wanita maksimal 6, maka jumlah maksimal asam urat pada pria adalah 7. Hati-hati bila jumlah kadar asam urat Anda terus bertambah melebihi ambang batas. Maka risiko gejala sakit seperti tertusuk-tusuk, kesemutan, kesulitan berjalan hingga kemunculan tovus atau benjolan berisi penumpukan purin dalam sendi yang meningkat. Jumlah penderita penyakit yang disebabkan oleh tingginya kandungan purin dalam darah ini terus meningkat signifikan, yaitu sekitar 24,7%. Dan banyak diderita oleh masyarakat daerah Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penderita 33,1%. Disusul Jawa Barat sekitar 32,1% dan Bali 30%. Angka ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara penderita asam urat tertinggi keempat di dunia, mencapai 81% dari jumlah populasi, di mana didominasi oleh pria dengan usia 35 tahun ke bawah sekitar 35%. Lalu sebetulnya apa sih asam urat? Hai pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus, penyakit asam urat adalah penyakit yang mengenai sendi. Dan Anda harus tahu, sendi mana yang biasa terkena? Dia adalah di jari, jari tangan, jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Anda juga harus tahu bahwa penyakit asam urat ini bisa bergejala dan tidak bergejala. Dan Anda juga harus tahu bahwa asam urat ini adalah zat alami, zat buangan dari dalam tubuh kita dan secara normal dibuang keluar dari dalam tubuh kita. Pemirsa, ikan adalah salah satu sumber protein yang sangat baik bagi tubuh. Kandungan omega 3 dalam ikan bisa membantu mengurangi risiko terkena beberapa penyakit mematikan. Begitupun dengan daging dan beberapa jenis jeroan yang memiliki manfaat baik bagi kesehatan tubuh. Lalu bagaimana ya dengan penderita asam urat? Benarkah jika mengkonsumsi ikan laut, daging atau jeroan dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah? Fakta atau mitos? Fakta, jeroan, seafood, dan daging merah memiliki kandungan tinggi purin dan itu memiliki resiko terhadap meningkatnya kandungan asam urat di dalam tubuh Anda. Selain daging tersebut, tentunya ada juga sayuran yang memiliki kandungan tinggi purin. Yang pertama adalah bayam, kemudian asparagus, kemudian kol, dan kemudian adalah jamur. Kita boleh mengkonsumsi jika tidak memiliki faktor resiko untuk tinggi asam urat. Jika Anda memiliki faktor risiko untuk meningkatnya kadar asam urat dalam darah Anda, tentunya Anda harus membatasi sayuran-sayuran yang saya sebutkan tadi. Pemirsa, seperti yang kita tahu, mengontrol berat badan agar tetap ideal adalah salah satu kunci agar terhindar dari penyakit. Salah satunya adalah obesitas, jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Selain itu, saat seseorang memiliki bobot tubuh berlebih, maka akan berisiko terkena asam urat. Pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Itu fakta. Orang dengan kelebihan berat badan atau dengan sindrom metabolik, otomatis dia memiliki faktor resiko yang tinggi untuk meningkatnya asam urat atau memiliki penyakit asam urat. Karena orang-orang dengan kelebihan berat badan atau biasa kita tahu dengan obesitas, otomatis akan mengganggu metabolisme purin di dalam tubuh kita. Tapi Anda juga harus tahu, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa penyakit asam urat itu tidak berhubungan dengan obesitas. Tapi tentunya obesitas merupakan faktor resiko untuk meningkatnya asam urat dalam tubuh Anda. Saat memasuki usia 40 tahun ke atas, hormon reproduksi wanita akan mengalami penurunan yang biasa kita kenal dengan istilah menopause. Pada fase ini, salah satu gangguan kesehatan yang biasanya muncul adalah depresi dan rentan terkena asam urat. Tapi pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Mengapa bisa terjadi? Pada wanita menopause dan pada wanita sebelum menopause, itu akan terjadi berkurangnya
hormon di ovarium atau hormon estradiol. Di mana hormon estradiol itu sendiri adalah memiliki fungsi perlindungan terhadap pembuluh darah pada tubuh kita. Dan pada wanita menopause, dia akan mengalami penurunan hormon estradiol. Oleh sebab itu, akan mengakibatkan peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh. Sebelum jatuh sakit, masyarakat biasanya banyak yang menyepelekan gejala atau tanda adanya gangguan kesehatan, termasuk saat kadar asam urat meningkat, karena menganggap penyakit yang menyerang persendian tersebut sebagai penyakit yang ringan. Namun fakta atau mitos ya pemirsa, jika asam urat adalah penyakit yang tidak serius? Itu mitos. Asam urat atau penyakit asam urat atau peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh Anda tentunya harus Anda kenali terlebih dahulu. Tentunya peningkatan asam urat itu juga harus diobati jika merupakan penyakit atau ada dasar penyakit-penyakit seperti tadi saya sebutkan ya, seperti diabetes atau kanker atau dia mungkin gagal ginjal dan lain sebagainya. Jadi otomatis peningkatan asam urat di dalam darah Anda itu harus diobati jika memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan apa saja fakta dan mitos seputar asam urat? Agar Anda tetap sehat dan terhindar dari bahaya asam urat, baiknya Anda simak tips berikut ini. Hai pemirsa, berikut ini adalah tips agar Anda terhindar dari penyakit asam urat. Yang pertama adalah olahraga teratur 3-4 kali dalam seminggu, 30 menit dan di waktu pagi hari pukul 6 hingga 8 pagi. Tips yang kedua adalah konsumsi air mineral 2 liter satu hari atau setara dengan 8 gelas dalam waktu satu hari. Tips yang ketiga, bagi Anda yang memiliki faktor resiko penyakit asam urat, Anda harus membatasi makanan dan sayuran tinggi purin. Yang pertama adalah jeroan, seafood, dan daging merah. Untuk sayuran yang perlu Anda perhatikan adalah bayam, asparagus, kol, dan jamur. Dan tips yang keempat adalah manajemen atau kendalikan stres pada diri Anda. Biasanya dalam kerupuk putih yang biasa kita makan itu, yang di kalengan itu mengandung kurang lebih kalorinya 80-100 kalori.